Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Jadi Isra dan Mi'raj ini ukurannya iman. Perjalanan yang luar biasa, sepertiga malam Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik langit pertama ketujuh Rasulullah, tembus Sidratil Muntaha, berjumpa kepada Allah, dapat perintah sholat, pulang Rasulullah, ketemu sama Nabi Musa. Ini cerita kok. Yang namanya satu profesi sama-sama Nabi, ketemu di jalanan papasan. Kongkok. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa. Berapa? Gocap. Nabi Musa kaget kok. Apa kata Nabi Musa? Kiloan mat sampai gope, gocap. Itu kalau kata kita, bahasa kita begitu. Berapa? 50 waktu. Nabi Musa ngomong, kebanyakan umatmu gak sanggup sholat 50 waktu. Umat tuh lain sama umat gua. Umat tuh mau kuda-kuda tinggi, kuda gemuk, kompor, minumnya susu madu. Lah umat tuh liatin buruk, tengeng-tengeng, keting. Nah, mirip mana kata babak, mana kan? Udah balik. Balik kemana saya Nabi Musa? Balik sama Allah. Ngapain? Minta diskon. Balik Rasulullah, OTW ngadep ke Allah. Naik Grab. Oh, Grabnya buruk namanya. Dikurangi 5. Balik ketemu Nabi Musa. Berapa Muhammad? 45. Kebanyakan. Balik. Mondar mandir. Akhirnya 35. Udah 35 kok. Masih ketemu Nabi Musa. Udah berapa? Udah berapa menit? 35 udah Nabi Musa. Masih kebanyakan 5. Umat tuh harus sanggup balik lagi. Minta korting. Malu Nabi Musa, mau ke tembok, dari bocah sampai 3 gotun. Jadi 5 gue rawatin, gue pulang. Loh, Nabi perjuangannya belain kita. Jangankan yang bocah, yang 5 aja ya Allah. Oh bang, johor kadang-kadang kena asal terlepas. Asal tertangkap maghrib riwat. Maghrib kena isya Allah, sudah subuh dah. Ya 12. Setengah 6 lagi kalau dibangunin, bangun bang, bangun bang, bangun bang. Udah setengah 6 bangun bang, daripada ke masjid jamaah di Al-Khawf udah ketinggalan di rumah aja bang, abang jadi imam, belakang saya jadi makmum. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangan udah ngelepek-ngelepek. Dari tiang buat pegangan, bangun udah jatuh kok. Buruan yang kepada ayo kayak main susu buka aku melakukan barisannya bininya nyaut anak-anak mencong mah jangan nyaut kok masalah 6 tapi takbir mau apa baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim bininya nyamber angin terus 6 Fatihahnya cepet aminnya cepet. Lakinya habis baca surahnya bismillahirrahmanirrahim Yasin. Ininya mau dalam hati buset. Udah siang Yasin. Waktunya ini waktu lakinya ingat kok orang aja mau gitu dan ingat ya kalau lagi sholat habis baca Fatihah baca surahnya 1 ayat doang sah dipakai sama lakinya Yasin Allahu Akbar. Jadinya mau dalam hati buset tuh kira dibaca semua. Banyak ya kongkok. Perintah langsung dari Allah, dipanggil Rasulullah menghadap Allah, dapat perintah sholat. Apa itu sholat? Ngaji sama guru. Diajarkan dalam fikih, as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa, orang yang rajin
rajin doa, rajin minta. Orang yang rajin minta dikasih. Bagaimana mintanya, caranya Pak Ustaz? Ada caranya, fikih ngajarin juga. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa minta, mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta kalau ngomong ribet kok. Minta kalau ngomong ribet. Anak kita minta kalau ngomong lagi, nyolek bapaknya, tangannya begini aja bukan bapaknya. Bapaknya bingung ini, motor apa sepeda? Dan begini doang. Mbok minta beli cincin sama laki. Kalau ngomong lagi kalau nyolek, bang. Bapinya begini meremel. Betul lah, minta mama apa nih? Gak salah persepsi kok, makanya menggunakan ngomong. Termasuk sholat diajarkan tata cara bagaimana. Dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib dikatakan di situ cara-cara sholat bagaimana, ada tata caranya. Sedekah yang bagus fikih mengajarkan wawadul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Kalau sedekah naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Perempuan sholat berdiri kakinya harus rapat. Laki-laki sholat berdiri lebar reksa, kakinya sejengkal, jangan lebih-lebih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Begitu. Bener kok. Mau lo ngerasain? Ada sesuatu ada aja. Ini lebih enak dia. Kok kalau ngerasain sih? Ada suatu penganiayaan gitu. Perempuan sholat nggak boleh kakinya bekangkang bang. Nah kalau yang kencang masuk ke benak, masuk arah seri ke perapatan ini. Ada aturannya. Ini kadang aneh orang kagak mau belajar sama guru, ngajinya lewat Google pakai YouTube doang, tanpa pengertian pemahaman, enggak ngaji sama guru, nyalain mulu. Misalnya berapa banyak orang masuk ke masjid sholat kagak pakai ilmu. Perhatiin. Ada yang takbir mau ada tenaga dalam, ada bos, ada. Minta berkeder diulang siapa bisa di atas dada tinggi jangan angkot buaya kakinya buang kamar loh, pagi bisa lolos di belakang. Kemudian di sampingnya giginya diiles. Kalau dibilang biar rapat bang, artinya biar setan atau masuk, tapi tidak setan lalu tekniknya termasuk jadi sangkaan lolos setan. Diajarkan dalam sholat berjamaah bukan kaki yang disuruh rapat, tapi pundak. Makanya Rasulullah katakan ya subuh nabi sholat jika subuh bihim fil kita. Rasulullah kalau sholat berjamaah bersaf-saf berbaris-baris rapat seperti orang yang mau perang. Yang disuruh rapat pundak kita yang kanan di atas pundak teman kita yang sebelah kiri, pundak kita yang sebelah kiri di bawah pundak teman kita yang sebelah kanannya. Rapat, bukan kaki yang disuruh rapat. Nah sekarang pada mencar sembahyang silang gara-gara kopi bu gue yang mencar bikin selfie pada dia selfie ustaz ngajok ada aturan itu nyalain mulu bisanya. Saya pernah pengalaman lagi sholat tuh kelar sembahyang nih disamain dia bang abang tadi sholat baca usoli ya kenapa pak? Baca usoli hukumnya haram buat dalam hati orang ada yang berantem. Baca usoli dibilang haram. Kita mau sholat bang, ada bidat sebelum tampil kan mau sambil usoli, benar kan? Usoli fadl maghrib di salat rakaatin mustaqbil qiblati hadaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan angkat nih sambil bergerak, ucapin Allah
mulut ngomong Allah, barangin di hati niat. Sah jago saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala Hu Akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh bagaimana? Yang nggak boleh baca usolnya habis takbir. Itu yang nggak boleh. Udah takbir Allahu Akbar usolnya pada maghrib itu yang nggak boleh. Nggak baca usolnya juga ngapa-ngapa lah, nggak ada. Kita kepepet waktu maghrib mau sholat langsung aja takbir Allah, tapi barengnya di hati Allah, barengnya di hati ngomong niat Allahu Akbar sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita mau sholat, paling sebelum takbir nyanyi masih boleh. Kita mau sholat ada kiblat, sebelum takbir nyanyi sampai hatimu begitu tega di depan mataku kau jual cinta, begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela itu karunia, betapa lemah imanmu tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu sampai hatimu Allah. Barangnya hati-hati nih Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuman masalahnya satu, kita punya otak apa kagak, itu doang. Masa mau sembahyang nyanyi Paul, otak di mana? Tapi secara hukum ya sah-sah aja orang nyanyinya sebelum takbir. Kalau nyanyi begitu, aneh. Ngomong aja bisa bintang, apa kata bintang, sampai beduk di masjid kata bintang. Saya bisa bilang beduk. Beduk gak salah apa-apa nah. Beduk itu budaya, sejarah. Pada zaman wali dulu belum ada pengukur waktu, belum ada jam, tanda waktu masuk sholat pakai bedung, adzan panggilan sholat. Kalau bedung tanda masuk waktu sholat, kalau adzan panggilan sholat. Beda zaman wali begitu, maghrib datang pukul bedung rakaat dung rakaat dung 3 berarti 3 rakaat gitu kode. Nah kalau adzan itu panggilan apa? Panggilan sholat. Kalau panggilan sholat toa pakai diatur saya marah. Yang paling pertama saya marah sama tukang tahu bulat. Kenapa tukang tahu bulat saya marah? Karena dia keliling kamu pakai toa, ya. Tahu bulat digoreng dadakan, 500-an, begitu. Ganggu orang kalau ganggu. Itu agak terganggu apa kita? Orang adzan. Coba Pak, adzan kalau nggak kencang-kencang. Masih al-khawf adzan. Inna Allah. Akhirnya itu orang adzan begitu. Masih heran bener gak? Lah iya. Ada kenceng aja kita kagak bangun apa yang ada itu. Udah jangan pakai diatur-atur. Dari zaman dulu gak ada aturan supaya pengarah suara diatur-atur bahwa ada. Jadi kebijakan yang benar, yang merugi umat Islam mulu, bener bang? Kalau saya lihat ini kebijakan yang merugi umat Islam mulu. Dari semenjak Covid saya lihat, bener bu? Ini ngomong begini kata radikal ya. Nah, radikal, tangkap, bu. Kira capung kali tentang apa? Bener bang? Iya, kebijakan selalu merugi umat Islam. Dari semenjak Covid, mall boleh buka masih tutup, bener kan? Ini saya kritik begini kan, mall itu pakai prokes Pak Ustaz. Emang nggak bisa masih pakai prokes? Waktu lagi naik-naiknya Covid, bisa aja. Pengurus masih banyak, mau sholat id, mana cukup orang datang, periksa pakai termogram, enggak, suhunya lihat, nggak pakai masker, masuk, udah aman, bisa.
Kenapa masih ditutup? Masih ada perangnya Pak, masih ini ditutup, tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Wah, merugi umat Islam. Masih pakai silang-silang, aturannya. Jangan 1 meter sembahyang. Bang, kita sholat Jumat di Masjid Al-Khawf. Dari rumah kita udah mandi nih, orang laki udah mandi, udah wudhu, udah bersih pakai wangi-wangian, masuk ke dalam masjid. Hadisnya Rasulullah jelas, hadis Rasulullah apa? Siapa orang yang sudah masuk ke masjid, jangankan yang namanya setan, ya, jangankan yang namanya virus, setan aja ogah masuk ke dalam pori-pori orang yang sudah masuk masjid. Jaga jarak, oke, jaga jarak dengan siapa? Jaga jarak dengan orang yang sakit, bukan dengan orang yang sehat. Pakai masker, paling nurut kita pakai masker ibu, bapak masker ya, pakai, jangan satu double, gue bilang kok masuk pakai mau pasar, bukan masker pakai double, malam habis makan jengkol, malamnya lu masih masker double, gue mau apa-apaan gua, mati dah. Tetangga nanya itu dia masih kena kopi, ya pada habis napas sendiri. Pakai satu yang apa pakai double, pakai masker, oke, pakai masker. Kemana, keluar rumah, ke pasar, ketemu orang yang gak jelas pakai masker. Kalau masih di rumah, udah di rumah pakai masker aja di kamar, PA. Ada teman saya naik mobil nyetir sendiri, kan ada dia tutup AC-nya nyalain, masker juga gak buka begini aja, kan gak ngapa bego bener. Ada aturannya. Ini namanya kita kritik berarti sayang, bukan berarti radikal, bener Bang? Ada aturannya. Kita sayang negeri kita Indonesia, sayang, cinta sama negara. Umat Islam paling dulu cinta sama negara. Nah, iya. Natal tahun baru agak ada itu virus, bener kan? Waisak agak nongol, bener Bang? Iya. Kita mau puasa dia nongol. Virus sama iblis ini. Makanya bagus, kita masih beruntung, masih banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita yang di MUI pusat dan memberikan fatwa buat Ramadan umat Islam tetap berjamaah sholat tarawih berjamaah, tidak diatur waktunya, buka semua masjid. Begitu mestinya. Justru selamat masjid Bang, kenapa ditutup? Buat keselamatan di mana-mana, gempa bumi, banjir mana-mana, orang pada fungsinya ke masjid. Apa tidak ada kopi pada merah dari masjid? Ini masih simbol kebersamaan kita, simbol kebersamaan umat masjid. Di masjid ada aturan, siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu, aturan tuh. RT masuk masjid buka sepatu teh, dan undang-undangnya teh. RW masuk masjid buka sepatu, boleh. Lurah masuk masjid copot sepatu, berat. Jamaah masuk masjid lah buka sepatu. Nah, gubernur masuk masjid buka sepatu. Presiden masuk masjid lah buka sepatu. Pinter anak-anak. Nggak ada orang nomor 1 dalam masjid, semuanya sama kok, bener? Nggak ada tempat orang istimewa di masjid, semua sama di hadapan Allah. Kalau sudah masuk ke masjid jangan usir. Orang mau datang dari mana kek? Udah datang dari mana Bang? Udah dari Kidul ini, pada Mulon. Nanti teman kita di mana? Dari Wetan, pada Mulon. Kita di mana? Udah dari Kulon, pada Mulon juga loh. Semuanya sama kok di hadapan Allah. Kalau sudah masuk masjid jangan ngomongin soal suku. Dari suku apapun kita dilahirkan, kalau dia Muslim saudara kita, bener kok? Bukannya orang Betawi jangan ribut menjawab, jangan. Kalau kita ribut Betawi menjawab, kita kontrakan kosong. Betawi juga boleh ribut sama orang Batak, jangan ribut kita. Kalau Betawi ribut sama Batak, nambal ban siapa kalau nama lain. Jangan bicara soal suku, soal warna kulit jangan diomongin di masjid. Emang warna kulit begini kita mesen? Kita udah mesen, ngadain orang. Enggak orang usil banget itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang digatai, orang nggak mesen. Kalau sudah masuk ke masjid semua, sholat berjamaah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngadain Pancasila Bang.
kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, ramai masih kita. Kalau di Indonesia hampir 500 bahasa, kalau maju ke depan yang sudah takbir Gusti Allah mendekat nyawa tanaman selain yang badang bentangan lagi dan kadang mereka nyawa rancak wana. Yang khususnya saudara kita dari Ambon, Allah masih ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya sama di hadapan Allah. Salat berjamaah syaratnya 2, ada imam, ada makmum, diatur, diterjemahkan dalam bermasyarakat. Ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh, ada makmum baru lahir, belum lahir rakyat udah mana nanggung utang. Negara Ustaz itu kan dia tukang mabuk, boleh nggak jadi makmum? Nggak boleh, dibang makmum. Saya dengar dia bacanya nggak pas ya Ustaz, boleh jadi makmum? Nggak boleh, dibang makmum. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau memimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya udah kacau kok. Ada bener dulu kejadian tahun Dipun. Ada 4 orang goblok. Bego, blokon, tolong, PA. Orang kalau blokon, tolong, PA itu minum es ditiup. Pikiran panas ngepul ditiupin tuh ya. 4 orang goblok sembahyang di musola. Musolanya udah tua kok. Atasnya pagar banyak tikusnya. Yang 1 jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi atahiyat tikus jatuh di depan imam. Bobek, botak. Profesor tikus. Lantaran kaget mau atahiyat itu tikus jatuh. Batal nggak kok? Batal 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat. Selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam karena nggak ngerti ilmunya, dia nyolek. Habis sembahyang aku boleh ngomong. Berapa yang batal? Temennya yang tengah ngikut, dia juga ngomong. 3 udah batal. PA. Temennya yang atur harusnya dia selamat ini, dia nyaut untuk gue diem aja. Ini makanya gak sembarangan jadi imam. Imam ada syaratnya, jadi pemimpin ada syaratnya. Syarat jadi imam dalam sholat bacanya kudu fase. Itu pertama. Mohon maaf yang cadel, yang bintang, yang swing minggir dulu. Yang kan yang swing, yang bintang aja nggak boleh. Yang bintang mau kemana lu? Mau bintang udah jelas, lu dari mana? Mau udah kan bakal sakit menang-menang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, udah mendingan. Ya, kita meninggal. Syarat jadi pemimpin jangan cacat hukum. Bener? Iya. Yang fase pilih. Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase. Bagaimana cara milihnya nih? Sama-sama fase bacanya. Syarat kedua harus sama-sama fase. Apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih ilmunya tahu, yang lebih tahu maunya makmum bagaimana. Makmum pengennya kalau sholat jamaah, kan kita nih jadi makmum nih, pengennya kalau lama-lama bacanya itu doang kan kok? Ya iya. Bahkan Rasulullah bilang, idza amma ahadukumun nas falyukhafif. Kalau kalian jadi imam, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang. Jadi kesian makmum. Kalau jadi supir ingat penumpang, ada anak orok, ada bocah, nenek, aja orang gunting. Benar? Nih, yang lebih tahu maunya makmum, yang lebih tahu maunya rakyat. Cari yang begitu, yang lebih alim. Ini mentang-mentang jadi imam, buang yang maghrib, harus baca Fatihah, baca surahnya tabarak waqi'ah. Makmum di belakang ikut ya kok, ngikut aja nggak dibatalin sholatnya, cuma nantinya ngomong besok kok kapok gitu dulu. Bener bang? Iya, udah jangan lama-lama, cukup 2 periode, emang udah aturan begitu. Jangan nambah lagi, udah lagi PA, banyak lagi konstitusi. 2 periode aja udah, jangan nambah, bener? Jangan lama-lama kalau jadi imam. Jadi imam, jangan lama. Jangan lama-lama kalau jadi imam. Jangan lama.
Yang lebih tahu maunya rakyat tuh maunya pengennya nih, kita pengennya kagak muluk-muluk kok. Nih sekolah bocah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, itu doang udah pengen rakyat mah. Kagak pakai muluk-muluk. Kenapa sekarang Indonesia penghasil kelapa sawit, minyak langka kan beda? Bener bu? Termasuk akal, Indonesia terbesar dan sedunia paling banyak penghasil minyak sawit. Kenapa minyak kosong? Di luar tertulisan minyak kosong, sama seperti hati saya kosong begitu. Ya Allah, sama-sama alim Ustaz, alimnya sama, fasenya sama. Kalau sama-sama alim, sama-sama fase, syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam, yang tuaan. Waduh, Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng dia. Sama umurnya sepantaran, main habis ulang tahun dia bareng. Sama. Kalau umurnya sama juga, syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggal bareng, Ustaz, dari masih kecil ini. Saya kental ini, sama. Habis dah syarat fikih habis. Syarat yang kelima nih, ini masih tambahin doang. Yang bininya lebih dari satu, yang berhak jadi imam. Ini tambahan doang dari saya. Bininya lebih dari satu, bersabar dia orangnya kok. Yang cari, yang sabar, cari. Yang pulang sekolah di kunci pintu, pulang sekolah di kunci pintu. Ayo itu dimasuk di bawah pintu. Ini kita kepengen, ayo kebersamaan bang. Kalau kita sholat berjamaah, apa yang kita dapat pelajaran dari sholat? Ini kita ambil. Sholat pertama ngajarin kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Benar kan? Zuhur jam 12. Ustaz jam 10 saya sholat zuhur PA. Tuh, kita diajarin disiplin. Yang kedua, sholat ngajarin jujur. Zuhur 4 rakaat 4 kasanain. Ustaz sampai 2 ya, jadi 6 biar pahalanya banyak. PA. Diajarin jujur. Yang ketiga, sholat ngajarin kita tawadhu, rendah hati. Kenapa? Ayo kita lihat bang. Bu, anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Benar kan? Ini kepala anggota tubuh paling terhormat. Bercanda teman-teman dikeplak kepala kita, marahnya luar biasa. Yang lain boleh pantat dulu tabok boleh, tapi lihat paha di fitra ini, benar kan? Paha kita nih anggota tubuh paling terhormat, paling mulia. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan itu yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar debut. Kepala kita yang paling terhormat bu, ketika sujud dalam sholat bang, lihat kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat sujud. Padahal kita tahu pantat isinya apaan. Ini pelajaran kita dalam sholat. Apa yang kita dapetin? Ternyata nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Jangan sombong. Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa kok. Jangankan bawa duit kagak, sehelai benang aja kagak. Udah disindir lagunya Maya Joma. Bukankah kau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Terbeli lagunya. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Dan mentang-mentang kuasa menyuruh orang Tuhan tinggal setinggi dada. Kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan. Hina kau diciptakan lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sadar sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Itu lagunya Setetes Air Hina, judulnya volume 12 soneta. Nah apa posa kan posa.
Friends of Roma and Soneta. Keren sama. Ini radio mah, emang lagunya semua dari Al-Quran dan Hadis. Baca dia sampai sekarang bang masih ada hari dengerin. Karena berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Ada hadis kursi. Isma syikta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu semua kamu. Fa innaka mayyitun, pasti kamu bakal mati. Tuh hadis kursi dibikin lagu dia. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Tuh baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Tuh baru rapnya ada kemewahan dunia memang sangat menyenangkan hati. Tak haji. Jangan bawa pertanyaan. Cuma sedang nutup dah. Kalau Senin lama tak haji. Ada juganya. Yang tetangganya Haji Majid itu. Tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Dengerin lagu hadis kursi dibikin kok. Bang, hebat pengayoma. Lagu kehilangan, kalau sudah tiada baru terasa. Benar kok, kalau yang ada baru terasa. Ya kan? Hebat Haji Omar. Pesta pasti berakhir. Ada lagi tuh, berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Jangan pulang, Abi pulang ya? Abi mau pulang? Apa kayaknya? Memang saya dari saya kan. Kalau ada ya. Abi mau balik saya. Bukan jalan bang. Yang salaman terleket sama Abi. Terusin kok. Sholat ngajari kita tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Apa yang kita dapat dari pelajaran sholat? Selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Apa manfaatnya? Apa ilmunya? Apa buat kita, pendidikan buat kita? Dalam hidup bermasyarakat, kudu tengok kanan, tengok kiri. Yang punya harta, bantu. Tuh masih banyak saudara kita yang pada susah. Jangan pelit, medit, korek, bulut gasiran, pantat kuning, nonton. Oh, udah pantat kuning, nonton, udah parah banget. Hidup kopi, apa saya dijemur lagi. Makan loh, nyerikan Nabi pada berpung semua. Ya, Nabi mari, Masya Allah, luar biasa. Di mana kita belum bisa salaman dulu. Salaman di jangan selek. Ini tangga saya, beliau di Babelan, saya di Tarumajaya. Lu mana salaman dulu bisa? Salaman dulu bisa. Ada ya, ini bacakan ya. Ini benar-benar soalnya satu lagi kamu. Amin. Iya.
sama aku juga biar gemuk. Nah, kita berdua biasanya kita jual tuh ya, kayak urus. Lebih mari hati-hati, titik aja. Tidak di jalan. Awal terus yang kemarin gerhana nih. Mari ulama kita belum jagain. Nih, hati-hati. Ya nanti udah pulang di mari kita nyanyi. Nanti konsernya iya. Nah, Komajiom aja konser tengah malam masih kuat ya. 75 tahun Komajiom mah. Nah, itu kan gitar yang kagak ujungnya tuh 10 kilo lebih tuh. Tahu pakul dia, karena itu begini nyari ujung gitarnya enggak ada. Ujung gitar itu mana gitu. Saya doain Komajiom mah biar sehat. Biar paling kurang sehat. Telepon nama saya, setilnya doain. Iya, aku selalu mendoakanmu. Saya langsung tahu beli. Jangan dicoba tadi. Dia mau tahu nggak ya? Dia bisa terhibur sama saya. Mudah-mudahan mengaji omak, masya Allah. Ya kemarin habis ngucapin apa tuh ngucapin ucapan apa waktu menang DKI. Kalau dia nanya, bukan depannya kau sendiri gubernur. Itu bukan Anies. Gitu. Saya mencapai lagi mengaji lah. Gimana kalau jadi presiden? Anies. Makanya 2024 saya jadi Pak Anies besok ya. Mudah-mudahan dia jadi presiden besok kok. Kita udah dia ngomong nemu udah calon lain. Kita pokoknya nih Gunung Gede khususnya udah untuk kita pilih Pak Anies aja. Ya udah. Anies kan singkatan agar negara Indonesia sejahtera. Anies katanya mudah-mudahan ya udah kampanye lagi semuanya. Yang lain kalau kampanye bang tinggal nengok ya kan ngomong aja di sini. Ya ini lah orang ngobrol nusuk ya Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa tinggal nyari wakilnya dah kira-kira siapa gitu. Ya apa sepilih saya. Yang namanya contoh ya kalau Anies pilih bentar ya disikat antil itu kampanye nggak sekolah pilih antil antil-antilan ini doain Anies besok 2024 Insya Allah jadi pemimpin Indonesia amin kan Insya Allah besok saya ditunjuk jadi ketua Baperan ketua umum Baperan apa itu Baperan barisan pencinta dan relawan Anies Baswedan. Alhamdulillah, ntar ibu-ibu kita bikin khusus namanya perawan. Apa itu perawan? Pecinta dan relawan Anies Baswedan. Ya, emak-emak semua kerubutin TPS emak-emak besok dah. Ya, intinya Isra nih. Isra artinya jalan artinya maju. Mi'raj artinya naik sudah pasti ke atas. Setelah Isra Mi'raj ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Udah setengah satu. Ini kalau kebiasaan kita kan ini udah ganti tanggal ganti hari nih. Wah, iya kok. Jam 12 lewat setengah satu udah ganti tanggal ganti hari. Ini ceramah terpanjang segini ya saya. Ceramah ini dari hari Senin sampai Selasa. Gede bayarnya. Ceramah seharian. Nah, mudah-mudahan kita semua bersehat, menghadapi puasa, diberikan rezeki yang banyak, Allah jauhkan dari penyakit. Anak-anak kita yang lagi pada belajar doain kok biar diberikan kemudahan, kasih pahaman, ilmu manfaat buat anak-anak kita, kelak jadi anak yang soleh dan solehat. Terkhusus ini udah masuk bulan Roah, bulan Sya'ban. Ajaran dari Rasulullah kalau masuk bulan Sya'ban, bulan Roah, beliau datang ziarah ke pemakaman Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Beliau angkat tangan beliau, apa yang dia ucapin? Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka semua menjadi taman dari taman surgamu ya Allah. Makanya kita bulan Roah, bulan arwah, artinya kita ngeroahin, ngirimin doa. Dari guru kita udah cerita buat orang-orang tua kita, karena malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam takbiran, arwah emak bapak kita yang udah kagak ada datang ke rumah kita, lihat anaknya doain apa kagak. Makanya bulan Roah kita ziarah bang ke kuburan, ziarah ke kuburan kok bang ziarah.
Assalamualaikum ya ahlal kubur, itu semuanya jawab yang ada di pemakaman. Waalaikumsalam. Cuman kita yang ziarah agak dengar. Kalau kata dengar kagak jadi ya kita ziarah. Benar kok. Kalau kata dengar nih ya, Assalamualaikum ya ahlal kubur, Waalaikumsalam ji, lu nyampe, itu bilang banget. Itu surat yasin harus kita lempar. Oh, lari kita, udah sudah jadi putus nih, kita lagi. Ada penampakan namanya emak bapak kita, tanda bakti. Kenapa bang? Kalau sudah masuk bulan Sya'ban begini, pertengahan Sya'ban udah terasa ada tuh hawa-hawa Ramadan udah kelihatan, hawa-hawanya udah ada. Apalagi penutupan pengajian tawakuf di mana-mana, majlis taklim udah pada baca marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Kita dengar begitu bacaan salawat begitu, ya Allah marhaban begitu, rasa hati kayak roh kebayang sama kita, ya Allah. Kemarin masih nisfu Sya'ban sama kita, sekarang udah kangen. Ya Allah, kemarin puasa bareng, buka puasa bareng, terawih masih bareng sama saya. Tahun ini udah kagak. Ingat kita sama yang udah enggak. Orang tua yang udah meninggal dunia. Makanya mumpung masih ada emak bapak kita buruan ya. Kok bakti kita sama orang tua. Malam takbiran datengin tuh emak kita. Jangan takbiran dulu, datengin. Malam takbiran bawain opor, bawain tupat, assalamualaikum ya, datang kita. Nyautin salam, apa neng, nyenyak lebaran saya nggak bikin apa-apa ini, tupat doang sama opor ayam. Emak kita ngomong, emang lu punya ayam neng, mau lagi saya ayam siapa dipotong. Nanti kok antarin. Apa yang diomongin emak kita, ya Allah, lu pakai bagi gua, emang anak lu udah tinggalin. Tuh kok emak tuh kok, emak lu pakai bagi gua, emang anak lu udah tinggalin ji, lu kayak begitu masih mikirin cucu. Makanya nenek-nenek kalau udah punya cucu sayangan cucu, khawatir sama cucu, sayang buat cucu. Mana buktinya? Itu film Sidul lihat dah, si aku disayang banget sama Sidul, ngomong tilek ya nggak? Si aku nih dari salon, Sidul beli motor mandrak nih siang di tangan lima puluh itu mana dibeli, makanya pas lo garin kalau kan beli jadi beranakin gua, paling kata usaha begitu mana orang benar begini kagak yang nyakitin yang mau kolela lu nggak begini dia lu mandi, masa gue mandi dulu begini dia ada emang kalau nenek saya mah begitu kok. Makanya lebaran pertama sebaiknya sehadapan kelas datengin yang punya emak masih, yang punya bapak, ajak anak kita semua pakai baju neng, buruan neng, kita lebaran menyal. Buruan apa neng, lebaran anak lo pakai baju. Sampai kita ke rumahnya, rombongan anak kita aja, assalamualaikum ya, assalamualaikum mbak, jangan bernyapa iya mbak, lebaran mbak, lebaran pertama air mata udah berunjuk aja kok, air mata cetek kan, saking salahnya orang tua kamu ngomong sambil nangis lagi jelas. Nangis dari setengah 8 sampai setengah 11. Kalau lama nangis apa? Ya ilah ya, coba makan ini ngomong makan di dapur udah siapin memang opor lu yang bawain namun itu pasti tuh masih tinggalin kita yang mana sih ada kalah dia bawain yang makan boleh sebutan tuh anak. Nah mudah-mudahan kita bisa doa yang orang tua yang berada ya ini kok ya orang-orang udah pada tidur ini masih bawa ya maaf ya udah banyak dari kita belum nyampein ilmu udah saya mau terakhir ya bagian belakangan begini saya mau nyetir sendiri saya kemudian ya kok doain saya biar sehat. Kemarin habis diimpus panitia kata-kata datang lagi nih mulai diimpus guru juga nih habis diimpus ya bang orang ya saya jangan sakitnya sehatnya jangan nes nyatanya apa ya beginilah ya namanya juga atlet kok atlet saya antara tulang dan kulit.